Video amatir merekam kepanikan warga saat berusaha mengevakuasi korban, seorang wanita penjual gorengan yang tertabrak sebuah minibus di Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan bermula saat minibus meluncur di Jalan RE Marta Dinata. Belum diketahui penyebabnya, tiba-tiba minibus menabrak gerobak gorengan yang sedang mangkal dan tukang tambal ban yang berada di pinggir jalan hingga menaiki trotoar. Akibat kejadian ini, wanita penjual gorengan meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka. Sedangkan seorang tukang tambal ban juga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bukannya belum melihat yang terkait di daerah itu. Saat ini pengendara minibus masih dimintai keterangan, sementara minibus yang juga ringsek dievakuasi dengan alat berat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur. Meski cuaca dalam keadaan hujan, api tetap menyebar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas damkar memanjat bangunan rumah warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anak pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Moh Suci Azal Sani alias Beci menjalani sidang vonis kasus pemerkosaan santriwati di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Keluarga dan ratusan simpatisan Beki datang mengawal jalannya sidang. Mereka menggelar doa bersama dan berharap Beki divonis bebas. Sebelumnya, jaksa menuntut Beki dengan hukuman 16 tahun penjara. Awal Juli lalu, penangkapan Beki sebagai tersangka pencabulan sejumlah santriwati menuai sorotan karena mendapat campur tangan dari pihak Ponpes. Ratusan personel polisi mendatangi Ponpes Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur untuk menangkap Beki. Beki berlindung di ketiak sang ayah yang merupakan pendiri Ponpes. Negosiasi antara polisi dengan pimpinan Ponpes pun sempat alot hingga akhirnya Beki berhasil ditangkap untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasilnya 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi. Sebanyak 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Sementara 1 distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. BPOM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen dan dietilen glikol. Dari 1 pertama adalah PT Yarindo Pharma, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut, produk-produk tersebut ya. Kemudian juga terhadap 2 pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB. Ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya. Ya, perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat adalah bohong. Menurut polisi, hal itu dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt kolektor. Urip Saputra dan istrinya diketahui memiliki utang dengan jumlah yang banyak, sehingga memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar terhindar dari utang tersebut.
dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Sebelumnya kabar kematian Urip Saputra yang kemudian hidup kembali viral di media sosial. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya, namun yang mengejutkan adalah ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan akibat perbuatan bohongnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Kami telah memeriksa supir ambulan atas nama Andri dan Ferry yang menceritakan kronologis awal di mana saudara US memesan ambulan beserta peti mati dan lalu berjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Setelah itu, setelah bertemu, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah saudara US untuk dengan tujuan untuk mengantarkan peti mati tersebut ke keluarga US, seolah-olah US ini telah meninggal dunia. Baik, Pak Gastari, apakah betul ada indikasi sebenarnya yang bersangkutan ini terlilit utang sehingga mengeluarkan atau merencanakan ide tersebut? Ya, berdasarkan keterangan dari supir yang mendapat cerita dari istrinya, menceritakan bahwa US ini terlilit hutang dan istrinya pun lelah ditagih oleh debt collector. Berapa jumlah utang yang melilit pelaku ini, Pak Gastari? Untuk jumlah utang sementara belum bisa kami pastikan, masih dalam tahap penyelidikan. Baik Pak Gastari, artinya pelaku ini dalam menjalankan hal ini tidak sendirian Pak, ada beberapa orang yang juga turut membantu. Ada berapa orang Pak? Dalam perkara ini, saudara US itu memesan ambulans dan peti mati. Lalu diminta dijemput di suatu tempat
dan pada saat dijemput tersebut saudara US bersama dengan istri dan anaknya. Apakah ada pihak lain yang artinya berpotensi menjadi tersangka karena turut terlibat, dan seperti apa keterlibatan keluarga termasuk istri dari pelaku? Untuk sementara terkait motif dan keterlibatan masih dalam tahap penyelidikan, masih kami lakukan pendalaman. Oke, Pak Gastari, artinya sopir ambulans ini tahu ya kalau yang bersangkutan ini sebenarnya pura-pura mati? Untuk sopir ambulan pada saat mengantar mengetahui bahwa di belakang itu ada suami dan istri dan juga anaknya. Lalu di perjalanan pada saat beristirahat di rest area Cibubur, pada saat beristirahat di rest area Cibubur, sang suami ini menghilang dan ditanyakan oleh sang supir, bapaknya mana Bu? Dan sang istri mengatakan bahwa bapaknya telah pergi meninggalkan mobil tersebut. Dan tanpa curiga, sang supir langsung melanjutkan perjalanannya menuju rumah saudara US. Ya, sejak kapan rencana pura-pura mati ini direncanakan oleh pelaku dan juga pihak-pihak yang membantunya, serta bagaimana awal mula keluarga mengetahui bahwa pelaku hanya pura-pura mati? Pelaku memesan ambulan dan peti mati pada tanggal 11 Juni sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana keluarga mengetahui, ya pada saat dihantarkan ke rumah, pihak keluarga membuka peti mati tersebut, dan pada saat peti mati tersebut dibuka, terdapat seperti masih bernafas. Lalu dilakukan pengecekan oleh pihak keluarga dan dinyatakan masih hidup, lalu segera dirujuk ke klinik terdekat. Baik Pak Gastari, apa ancaman hukuman yang menanti pelaku dan istrinya, Pak? Untuk sementara terkait ancaman pasal, masih akan kami lakukan gelar perkara terkait ada atau tidak adanya tindak pidana dalam perkara tersebut. Hujan lebat dan angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Kuala Batahan membuat sekitar 15 rumah rusak. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri saat angin merusak rumah mereka. Tidak ada korban akibat hujan angin yang memporak-porandakan sejumlah rumah ini. Namun beberapa keluarga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka tak bisa lagi ditempati. Rumah-rumah warga yang rusak akan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Polisi menangkap seorang wanita terduga pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terduga pelaku berinisial SAN diringkus di kediamannya di kawasan Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Kini terduga pelaku masih diperiksa intensif. Polisi juga menduga ada keterlibatan pihak lain yang masih terus diselidiki. Dan terduga pelaku dari penipuan yang kemarin sempat viral dengan korban mahasiswa IPB, jumlahnya 119 orangan, sebagaimana yang dilaporkan di Polres Bogor. Informasinya juga di Polres Bogor Kota juga sudah ada laporannya. Saat ini yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum terbaru, sebagaimana pemeriksaan nanti terhadap terduga tersangka. Sedikitnya 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pembelian dengan cara meminjam uang ke aplikasi pinjol dan dijanjikan keuntungan 10%. Namun faktanya keuntungan itu tidak pernah ada. Ratusan mahasiswa ini justru tertipu hingga miliaran rupiah.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Adanya laporan di tanggal 15 kemarin, sekitar pukul 18.30, ada perwakilan 2 orang korban yang datang ke Polsek Dramaga. Kemudian kami tangani bersama-sama dengan Polsek Dramaga dan Satreskrim Polres Bogor. Kami kemudian mengamankan terduga pelaku dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif. Jadi untuk keterlibatan pelaku lainnya masih dalam pendalaman, demikian. Ya, Pak Yohanes, apa barang bukti yang disita polisi saat penangkapan terduga pelaku dan apa peran dari terduga pelaku ini? Baik, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah merekrut ratusan korban yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi. Tadi semua meminimize sudah, no? Putus ya, Pak? Baik, silakan kalau Pak semua Yohanes. masuk up. Pak Yohanes. Iya. Baik, silakan Pak Yohanes dilanjutkan. Oke. Modus operandi pelaku yang merekrut ratusan para mahasiswa dan mahasiswi ini dengan mengajak bekerja sama, yang mana modalnya diminta oleh pelaku dengan cara si para korban ini diminta untuk melakukan pinjaman online melalui 4 aplikasi pinjaman online. Nah, setelah itu, setelah cair, uangnya kemudian diberikan kepada si pelaku ataupun dibelanjakan dengan janji 10% keuntungan dari masing-masing korban. Demikian, dengan itu kami sudah mengamankan dan sudah menyita barang bukti berupa identitas si pelaku, kemudian handphone, dan ada barang bukti sebagai hasil dari kejahatan. Demikian. Oke, Pak, apakah terduga pelaku yang diamankan ini juga kuliah di kampus yang sama dengan para korban atau orang luar, Pak? Orang luar, Pak, tidak kuliah di sana. Baik, Pak Yohanes, sudah sejak kapan pelaku ini melakukan aksinya? Apakah targetnya hanya mahasiswa saja? Karena kabarnya tidak hanya mahasiswa IPB saja yang menjadi korban, tapi ada pihak dari luar IPB yang juga menjadi korban penipuan. Ya, kami memang menduga ada mahasiswa dari kampus lain yang menjadi korban dari aksi pelaku, dan pelaku melaksanakan aksinya dari mulai awal tahun sekira bulan Februari tahun 2022, demikian. Oke, kalau untuk uang para korban ini, Pak, apakah juga berada di tangan terduga pelaku yang diamankan atau berada di tangan rekannya yang lain? Untuk uang, sampai saat ini kami dalami, keterangan dari pelaku, uang ini tambal sulam. Jadi dengan dia merekrut korban, kemudian korban melakukan pinjaman online, itu harus membayar setiap cicilannya setiap bulan. Dengan bertambahnya para korban, tentunya juga bertambah juga jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh pelaku. Karena pelaku menjanjikan bahwa cicilan setiap bulannya akan dibayarkan oleh pelaku. Dengan demikian menumpuk, jadi sebagian besar uang masuk ke dalam pembayaran pinjaman online dari korban yang terdahulu, karena sudah ratusan, Pak. Kemudian sebagian untuk biaya hidup, dan ada juga yang diberikan barang-barang yang saat ini masih kami dalami dan kami sita. Saat ini tim gabungan juga masih ada di lapangan, demikian. Ya, dari keterangan pelaku, bagaimana pelaku bisa meyakinkan para korban? Karena ini jumlahnya terbilang banyak dan dari kalangan mahasiswa yang dapat dikatakan sebagai kalangan terpelajar, begitu Pak? Baik. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pelaku ini memang pada saat pemeriksaan, saya sendiri ikut melakukan pemeriksaan, memang pandai dalam menyusun kata sehingga kami paham bahwa mahasiswa-mahasiswa ini sehingga bisa terbujuk rayu. Jadi sekali lagi si pelaku ini menunjukkan akun-akun marketplace yang mana bisa membeli barang, dan dia mengakui bahwa itu adalah akun-akun marketplace yang dia miliki. Nantinya jika ada keuntungan akan dibagikan. Nah, jadi dengan demikian para mahasiswa ini yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan, tapi menurut keterangan beberapa saksi korban, itu mereka mendapatkan keuntungan bukan untuk dirinya, tetapi untuk dalam rangka mencari dana untuk kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, jadi untuk kegiatan positif. Jadi itu juga menjadi salah satu pendorong si pelaku ini berhasil dengan mudah merekrut korbannya yang merupakan mahasiswa, begitu Pak. Oke,
Terakhir Pak Yohanes, apakah pelaku ketika menjerat korbannya ini melakukan modusnya ini bertemu langsung atau dia juga mengutus rekan-rekannya mungkin yang diutus untuk bertemu dengan para korban secara langsung? Sementara keterangan dari korban maupun para saksi korban, hampir semua korban yang saat ini kami temui dan kami mintai keterangan semuanya bertemu dengan pelaku. Demikian Pak. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut, karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar, apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah video viral di media sosial, seorang suami menganiaya istrinya di kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Diduga penganiayaan disebabkan suami mengetahui istrinya dekat dengan pria lain. Kata orangnya panggil ke sini, tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus. Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin, saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya, soalnya takut dia KDRT saya lagi nggak ada yang nolongin. Gitu. Menurut polisi, video yang beredar direkam oleh anak pelaku dan korban. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri, tapi suami istri yang menikah secara siri sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya.
Pelaku telah ditangkap dan dijerat dengan pasal perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Sidang ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Sidang akan dimulai kembali pada hari Senin 21 November 2022. Pada hari itu, 3 terdakwa akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Sementara sidang Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan digelar pada hari Selasa 22 November. Sejumlah saksi yang sebelumnya sudah pernah diperiksa akan dihadirkan kembali dalam sidang pekan depan, termasuk diantaranya sopir ambulans dan petugas swab. Sebelumnya dalam sidang 7 November lalu, sopir ambulans pembawa jenazah Yosua, Ahmad Syahrul Ramadan, memberikan kesaksiannya. Ahmad mengaku ditemui orang tak dikenal dan diminta mematikan rotator ambulans saat memasuki kompleks Duren 3. Ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia, bilang, mas, sini mas, katanya. Saya yang mesen ambulan, minta tolong rotator ambulan dan sirinenya semuanya dimatikan. Dalam sidang pekan lalu, JPU juga menghadirkan para ajudan hingga asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Kesaksian asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri, Susi, sempat menjadi sorotan lantaran dinilai tidak konsisten hingga berkali-kali ditegur oleh hakim. Menariknya, dalam sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati minta maaf kepada para ajudan. Sambo bahkan sampai meneteskan air mata dan menganggap para ajudannya sebagai anak sendiri. Masyarakat kemudian membandingkannya dengan momen saat Sambo meminta maaf kepada orang tua Yosua. Saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini. Selain dengan para ajudan, kedekatan Putri Chandrawati dengan asisten rumah tangganya Susi juga menjadi sorotan. Saat bertemu majikannya dalam sidang, Susi bahkan memeluk Putri Chandrawati. Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Selain sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, pekan depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan kembali menggelar sidang obstruction of justice terhadap 6 terdakwa yang seluruhnya merupakan mantan anggota Polri. Hasilnya 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi. Sebanyak 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Sementara 1 distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. BPOM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews.
Mobil hantam gerobak gorengan dan tampal ban. Warga paksa putar balik truk batu bara. Asa, perajin barongan kuda lumping lestarikan seni bangsa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama 1 pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, kecelakaan lalu lintas maut terjadi setelah pengendara mobil Pajero menabrak penjual gorengan dan tampal ban di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2 Palembang. Akibatnya, IRT penjual gorengan tewas dengan luka di bagian kepala. Langsung lumabang. Dari rekaman warga terlihat kepanikan warga saat berusaha mengevakuasi korban Melawati 45 tahun, penjual gorengan yang tewas usai ditabrak kendaraan Pajero berwarna hitam. Selain penjual gorengan, seorang tampal ban juga harus mendapat perawatan akibat luka yang diderita karena tertabrak kendaraan Pajero tersebut. Pengendara Pajero diduga TNI AL kini masih dimintai keterangan. Atas kejadian tersebut, personel penanganan terpadu Satlantas Polrestabes Palembang dan Pomal TNI langsung melakukan pengamanan untuk mengevakuasi serta mengurangi kemacetan di lokasi kejadian. Pajero Sport warna hitam bernopol BG 1068IN meluncur di Jalan RE Marta Dinata dari arah Simpang 4 Pasar Lemabang. Tiba-tiba mobil menabrak gerobak gorengan dan tampal ban yang berada di pinggir jalan hingga menaiki trotoar di sisi kiri jalan. Korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka Jalan RE Marta Dinata, Lorong Satria 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Jualan apa aja nih Pak? Jual gorengan. Pakai apa Pak? Pakai gerobak. Pakai gerobak. Kita dapat informasi sekitar jam 2-an. Jam 2. Di sekitar lokasi kejadian sempat terjadi kemacetan yang panjang dengan menggunakan alat berat. Personel penanganan terpadu Satlantas Polrestabes Palembang dan Pomal TNI mengevakuasi kendaraan dari lokasi kejadian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pekerja di Palembang tewas tertimpa dinding bangunan yang roboh. Tim Basarnas Palembang sempat kesulitan dalam mengevakuasi jenazah dari lantai atas yang terjepit reruntuhan. Tim Basarnas Palembang berusaha mengevakuasi jasad Epriyadi 38 tahun. Pekerja atap rangka baja ini akhirnya berhasil dievakuasi setelah tim Basarnas naik melalui rumah tetangga di bagian belakang. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran jasad Epriyadi warga Jalan PDAM Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang terjepit di peruntuhan bangunan. Dengan menggunakan tandu dan tali, tim Basarnas menurunkan korban melalui atap rumah tetangga di bagian belakang. Selanjutnya jenazah langsung dievakuasi ke ruang forensik Bayangkara Palembang. Istri korban yang mendapat kabar menangis histeris. Tak henti-hentinya istri korban memeluk jenazah suaminya saat tiba di kamar jenazah. Kejadian runtuhnya bangunan tersebut terjadi saat korban bersama rekannya memasang atap rangka baja di rumah Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba dinding bata layar atap rumah tersebut tiba-tiba roboh. Akibatnya dinding berbentuk balok tersebut menimpa korban dari bagian belakang hingga korban pun terjepit. Orang berapa di atas tadi Kak? Orang 4. Terus tiba-tiba seperti apa Kak? Tiba-tiba grill gitu aja. Apa yang roboh tuh Kak? Dak, kayak dak talang. Posisi teman kakak yang 2 orang itu? Yang 2 orang di pojok yang ketimpa itu. Bagian mana ketimpanya Kak? Sini, yang satu kaki katanya. Kronologis kejadian itu mereka sedang bekerja di lantai 2, mau masang atap, tiba-tiba tebeng layarnya itu rubuh. Korban dibawa kemana Pak?
Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Total korban berapa? Total korban 2 orang. 2 orang, 1 meninggal. 1 meninggal. Jenazah dibawa ke ruang forensik Bayangkara Palembang, kemudian diserahkan ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi dan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan rumah terendam banjir, 6 diantaranya hancur terbawa arus jembatan dan jalan putus akibat banjir yang melanda 3 desa di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tak hanya itu, 5 ekor sapi mati terbawa arus, belasan hektar sawah dan kebun rusak. Banjir bandang kiriman dari Lampung Barat membawa dampak besar bagi Desa Pagardewa, Tanjung Jati, dan yang terparah Desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan. Ratusan rumah terendam banjir di Desa Kota Batu, 20 rumah di Pagardewa, dan belasan di Desa Tanjung Jati. Selain merendam rumah warga, 6 unit rumah hancur akibat terjangan banjir bandang yang melanda selama 4 jam di Desa Kota Batu. Tidak hanya itu, akibat banjir 5 ekor sapi mati hanyut jalan sepanjang 200 meter dan 2 jembatan gantung putus dihantam banjir. Banjir juga mengakibatkan tanggul penahan air sungai roboh dan puluhan sawah serta kebun hancur tergerus air. Kejadian banjir tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari di saat warga sedang tidur terlelap dengan kondisi angin kencang disertai hujan deras mengguyuri Kecamatan Warkuk Ranau Selatan selama 1 hari 1 malam. Tadi malam. Jam berapa itu? Jam 3. Itu bisa dijelaskan dikit Pak, awal kejadian itu gimana? Awal kejadian itu ya pertamanya hujan gede. Sudah dari itu ini angin besar. Tahu-tahu angin air dari Warkuk itu datang begitu menjolak. Jadi kita dengan tetangga itu ya minta tolong sama-sama. Kiriman ini dari Lampung Barat. Lampung Barat? Iya. Kejadiannya? Semalam subuh sekitar jam 3. Yang hancur apa jadi Pak? Yang hancur talut, ada sebagian rumah penduduk, sekitar 6 rumah. Air terendam rumah. Pemerintah setempat meninjau sekaligus mendata dampak dan kerugian akibat banjir bandang yang terjadi semalam dan segera akan mengupayakan untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Lain mengatasi artinya bencana banjir ini. Mungkin Pak untuk upaya penanganan kita utama apa Pak yang kita dari pemerintah Pak? Ya kita memberikan bantuan artinya untuk memberikan tanggap darurat. Artinya dapur umum sudah kita siapkan kan, jadi masyarakat yang belum sempat melaksanakan masak dan lain-lain. Yang akan kami lakukan yaitu kami juga akan melakukan open donasi untuk mengumpulkan bantuan-bantuan mungkin dari organisasi-organisasi wanita, kemudian dari para ketua-ketua tim penggerak PKK kecamatan, kemudian juga dari ketua-ketua PMI dari sekabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan lain-lainnya. Karena di sini kami lihat masih banyak sekali yang mereka. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Warga paksa putar balik truk batu bara, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime,
Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, konflik antara masyarakat dan angkutan batubara kembali terjadi. Kali ini warga desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim menghadang truk angkutan batubara. Sejumlah truk angkutan batubara dipaksa putar balik karena sebelumnya terjadi tumpahan batubara yang membahayakan dan merusakkan masyarakat desa Karangraja. Permasalahan antara masyarakat dengan angkutan batubara yang beroperasional di kawasan Kabupaten Muara Enim kembali terjadi. Kali ini warga Kampung 5, Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim menghadang truk angkutan batubara dari arah Muara Enim ke arah Tanjung Enim. Warga kesal lantaran saat malam hari terjadi senggolan antara truk pengangkut batubara yang datang dari arah berlawatan yang mengakibatkan tumpahan batubara di tengah jalan. Kekesalan ini bukan yang pertama kali terjadi, bahkan sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sopir truk batubara. Masyarakat meminta pihak transportir batubara untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami masyarakat, terutama dalam menjamin keamanan masyarakat atas kecelakaan lalu lintas di kawasannya. Bukan itu saja, sejak angkutan batubara memiliki izin beroperasi, warga mengeluhkan debu sisa batubara yang berterbangan hingga masuk ke rumah warga. Saat ini warga terpaksa menghentikan operasional angkutan batubara dengan menghadang dan menyuruh putar balik agar aktivitas sementara terhenti. Batubara ini terlampau ugal-ugalan. Batubaranya lalu baik jalan. Jadi kehendak masyarakat ini dihentikan dulu sementara. Belum ada penyelesaian dengan masyarakat. Selanjutnya lah banyak yang bentuk rumah, entah pagar, entah tiang listrik, lampu mati. Sempat terjadi negosiasi antara masyarakat dan BUMDes dengan pihak PT MME yang ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi tak menemukan titik temu. Dari Muara Enim, Edwianta Satria, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin terus meluas merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kecamatan Bayung Lincir. Meski harus berenang menerobos kepungan banjir, namun tim gabungan TNI dan perangkat desa tetap semangat berjibaku menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir. Meski harus berenang sembari mendorong perahu muatan sembako di tengah kepungan banjir, namun tim gabungan yang terdiri dari BPBD Musi Banyuasin, TNI, Pol PP, dan perangkat desa setempat tetap semangat berjibaku menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir.
Banjir diperparah dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter, merendam ratusan rumah warga dan pemukiman padat penduduk di 2 desa, yakni Desa Bayat Ilir dan Desa Muara Bahar di Kecamatan Bayung Lincir, Musi, Banyuasin. Hingga kini banjir terus meluas dan memutus akses jalan menuju desa. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Sejumlah perahu karet diterjunkan ke lokasi banjir untuk membantu evakuasi warga jika ada warga yang ingin mengungsi. Koramil Bayung Lincir, Kapten Marwan bersama kepala desa terus menyisir dan patroli di sekitar rumah warga yang terendam banjir. Sejumlah warga desa Muara Bahar terpaksa mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan oleh BPBD Musi Banyuasin. Sementara perwakilan dari pihak perusahaan Tateli di Kecamatan Bayung Lincir sudah menerjunkan 1 unit perahu karet yang akan dijadikan transportasi untuk memudahkan mengantar jemput para pelajar pergi dan pulang sekolah. Ini kan kita baru menyerahkan 1 buah perahu karet itu khusus untuk anak-anak kita SMP yang pergi sekolah maupun pulang sekolah, jadi biar tidak terhambat kan. Diprediksi hujan deras dalam beberapa hari ke depan masih akan terjadi, mengingat ini memasuki musim penghujan. Sementara bantuan sembako akan terus didistribusikan ke 2 desa yang terdampak banjir, luapan Sungai Bayat akibat curah hujan tinggi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kisruh sengketa lahan terjadi di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Pemilik lahan kalah di pengadilan lantaran kecewa gugatannya ditolak Pengadilan Negeri Pangkalan Palai. Kasus sengketa tanah seluas 3.973 meter persegi yang terletak di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Sukajadi, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin menolak gugatan yang diajukan penggugat bernama Ilyas Harmi. Karena gugatan yang diajukan Ilyas Harmi sama dengan gugatan awal yang pernah diajukan tergugat Indriana Angrial. Menurut keterangan penggugat, awalnya dia membeli tanah tersebut dari seorang pemilik tanah bernama Ruslan seluas 1.500 meter. Kemudian membeli lagi sehingga luas menjadi 3.973 meter persegi. Namun tiba-tiba tergugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut dengan dasar hukum SPH dari camat. Pemilik tanah Ruslan membenarkan jika penggugat Ilyas Tanah Armi telah membeli tanah miliknya. Kalau suratnya tahun 62. Tahun 62 surat. 62. Iya. Kalau luasnya lebih kurang 1 hektar lebih. Di mana di tanah itu? Yang terletak di Sungai Kedukan. Itu kita jual atau bagaimana selanjutnya? Itu di kapling-kaplingan waktu itu. Terus? Di kapling, dan di kapling-kaplingkan, habis kan? Karena pada saat sidang lapangan tergugat Indriana Angrial mengklaim tanah seluas 2.526 meter persegi dengan akta pengoperan hak berdasarkan SPH atas nama Syarif bin Sehon atau Mathon. Pada saat pengukuran luas tanahnya juga berbeda dari luas 2.526 meter persegi menjadi 4.300 meter persegi. Objeknya juga berbeda di mana objek tanah Indriana terletak di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, bukan di Desa Sungai Kedukan milik penggugat. Kami sudah memberikan penjelasan di dalam gugatan kami, bahkan kami juga telah memberikan semacam memberikan saksi-saksi, kemudian bahwa yang namanya gugatan kami itu tidak sama dengan yang perkara yang lama. Karena kalau berkaitan dengan perkara yang lama itu mengacunya kepada luas tanah 2.000. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Asa, perajin parongan kuda lumping lestarikan seni budaya. Tetaplah bersama kami di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update
Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengadaan bibit buah unggul berlabel dan bersertifikat namun palsu yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2019 dijual kepada 49 desa. Oknum camat ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai 3 miliar lebih. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembelian bibit buah unggul. Tak hanya itu, Kejari Oku juga menahan 4 orang tersangka dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian orang. Dari 5 orang tersangka yang sudah ditetapkan, 2 diantaranya merupakan ASN, yakni 1 orang berstatus sebagai camat dan 1 lagi ASN di salah satu dinas, kemudian 1 orang merupakan tenaga ahli dan 2 orang lainnya merupakan pihak ketiga. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Asnat Anita Idatua Hutagalung mengungkapkan kelima tersangka tersebut yakni RO, Direktur CV Mitra Selayu yang masih menjadi DPO, kemudian MAB yang merupakan camat, RI, HS, dan AH. Kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengadaan bibit buah unggul berlabel dan bersertifikat yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2019. Mereka menjual bibit unggul kepada 49 desa di Kabupaten Oku. Bahwa modus operandinya, mereka ini mengadakan kegiatan pengadaan bibit berlabel bersertifikat bibit unggul. Tetapi faktanya berdasarkan hasil penyidikan dari teman-teman penyidik, ya, semua bibit yang beredar itu di 49 desa tidak bersertifikat dan berlabel. Dan tersangka ini masing-masing dengan perannya masing-masing, ya. Ada yang melakukan penawaran ke desa-desa, ada yang
Dari hasil penyelidikan, bibit unggul yang dijual tersebut diduga menyalahi ketentuan alias palsu. Bibit tersebut tidak berlabel dan bersertifikat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Para pelaku juga membuat label dan sertifikat palsu sehingga bibit tersebut seolah-olah asli dan berlabel. Total kerugian negara mencapai 3,68 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, perajin topeng barongan sebagai salah satu sarana saat pementasan budaya kuda lumping merupakan hasil karya seni ukir. Usaha barongan naga ternyata sukses menghasilkan nilai rupiah. Galeri sederhana yang berada di tepi Jalan Talang Betutu Lama, Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, menjadi tempat Julianto berkreasi mengukir kayu pulai untuk membentuk aneka topeng barongan. Ukuran kecil yang diperuntukkan untuk anak-anak dan berbagai bentuk barongan untuk pentas seni kuda lumping. Topeng barongan memang menjadi sarana utama pementasan kuda lumping. Pasalnya, tanpa barongan, pentas kuda lumping kurang menarik ditonton atau tidak terlihat suasana magisnya. Sebagai perajin, Julianto telah menghasilkan aneka kreasi barongan. Meski terbilang terampil dan hafal lekukan ukir topeng, namun Julianto tetap saja memiliki kesulitan karena membutuhkan waktu 2 minggu penyelesaian, terutama untuk jenis barongan devil dan barongan naga pentas. Hasil kerajinan ukir ini memang dapat diandalkan karena harga jual yang mencapai 2 hingga 4 juta rupiah. Meski tidak laku setiap hari, namun tetap dapat diandalkan sebagai penghasilan keluarga. Barongan devil barongan naga, itu yang paling tersulit. Bagi saya sih itu yang paling tersulit. Dari harga yang harga 4,5 juta. Itu sekelas devil, kelas pentas, Pak. Selain sebagai penghasil kebutuhan keluarga, dari hasil kreatifnya ini, Julianto sangat bangga tetap dapat melestarikan bagian dari seni budaya bangsa. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pekan hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam iNews Sumsel Senin sampai dengan Sabtu. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.